فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang sangat tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih menyaksikan wajah-wajah yang berseri dan bersih setelah 1 bulan lamanya berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Teriring kalimat doa, ja'alallahu minal a'idin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan terjamin serta masuk dalam golongan orang-orang muttaqin. Di pagi ini hati-hati yang haus akan rahmat ilahi dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan yang suci, kemenangan yang sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita merampungkan ibadah rukun Islam yang keempat, yaitu 1 bulan berpuasa berikut rangkaian ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Lalu setelah kita meraih momen kemenangan ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah berbangga diri dengan pencapaian spiritual yang telah kita capai selama 1 bulan, atau merayakannya dengan penuh sukacita? Idul Fitri bukan seperti turnamen sepak bola atau kompetisi lomba yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia dan penuh kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial setelah 1 bulan penuh digembleng dan dididik di madrasah Ramadan. Secara spiritual, selama Ramadan umat muslim telah melakukan serangkaian ibadah, mulai dari puasanya sendiri maupun ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, beriktikaf di masjid dan lain sebagainya. Sudah seharusnya jika melalui bulan suci ini dengan maksimal melaksanakan beragam amalan di dalamnya, kita akan merasakan sengkukan dan pencapaian spiritual setelah bulan suci ini berlalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang bertakwa, yaitu yang mematuhi segala bentuk perintah agama dan menjauhi semua larangannya. Itu baru dengan puasanya saja. Bagaimana jika kita mengamalkan beragam ibadah sunnah di dalamnya? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan spiritual yang matang. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama Ramadan, sudah selesai begitu saja? Kita harus menanamkan prinsip khauf dan raja. Khauf adalah kekhawatiran apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
atau tidak, sehingga kita tidak terlalu puas dan berbangga diri dengan pencapaian ibadah kita, sholat kita, puasa kita selama 1 bulan ini. Sementara raja adalah sikap optimisme bahwa semua amalan kita yang kita lakukan, baik itu puasa kita, sholat kita, tadarrus kita, i'tikaf kita optimis bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Ramadan berlalu, kita pun harus menerapkan dua sikap ini secara proporsional atau berimbang. Orang yang ibadahnya tidak didasari rasa khauf dan raja akan terlalu percaya diri dengan ibadah yang dilakukannya, sehingga ada kekhawatiran merasa cukup dengan amal yang ia perbuat. Sementara sifat raja diperlukan agar kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat raja dilakukan dengan rasa optimis bahwa ibadah yang telah kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, beliau menyampaikan ayyakuna qalbuhu ba'da al-iftar mu'allaqan muttariban bainal khawfi war raja idh laysa yadri ay yuqbalu sawmuhu fahuwa minal muqarrabin aw yuraddu alaihi fahuwa minal manqutin wal yakun kadzalika fi akhir kulli ibadatin yafruq. Setiap selesai berbuka puasa, seyogyanya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harap kepada Allah, khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, juga berharap bahwa Allah menerimanya. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima atau tidak, sehingga kita termasuk hamba yang dekat di sisi Allah, atau sebaliknya ditolak oleh Allah sehingga kita termasuk hamba-hamba yang murka mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan di akhir daripada perkataannya, beliau mengatakan sikap seperti ini harus diterapkan bukan hanya ketika melaksanakan ibadah puasa, melainkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa tidak hanya saja ibadah yang memiliki spiritual, tetapi juga ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial pengamalnya. Saat kita berpuasa, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dia mengatakan sejatinya kita sedang digembleng agar memiliki rasa empati yang tinggi. Sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman demikian, kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk mencari sesuap nasi saja harus memeras keringat di bawah sengitan terik matahari. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib, tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat rendah boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayat. Bahkan untuk makan esok harinya saja masih bingung harus mencari kemana lagi. Saat Idul Fitri sudah tiba, sesudah Idul Fitri tiba, seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa, karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Namun sayang, kadang kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut sebagai hari kemenangan, berasik ria, menerima THR, bahkan memakai baju baru, menikmati hidangan yang spesial di hari raya Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh, dan sejumlah momen keceriaan lainnya. Namun kita lupa bahwa di hari kemenangan ini boleh jadi masih ada saudara kita yang jangankan menerima THR, pekerjaan dengan gaji tetap saja tidak punya, jangankan menikmati makanan-makanan yang lezat seperti ketupat dan sedap opor ayam untuk makan sehari-hari saja harus mengetuk pintu satu tetangga ke tetangga yang lain. Juga mereka sudah tidak memiliki keluarga karena tertimpa bencana umpamanya. Kita lihat bagaimana saudara kita yang ada di Sumatera dan juga di Aceh, rumahnya yang terbawa dengan air, bagaimana merayakan hari raya pada saat ini.
bahwa mari kita renungi kembali pada momen suci ini. Sudah kita merasakan hari kemenangan dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya. Kemenangan yang bukan harus karena kita telah finish melewati jalan terjal Ramadan, tetapi kemenangan sesungguhnya yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial yang seharusnya diraih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sendiri sejatinya representasi dari sejumlah ibadah yang ada. Sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih keduanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja, tapi mengabaikan aspek sosial, hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan kita di hidup yang fana ini. Sebaliknya, terlalu sibuk dengan aspek sosial tapi mengabaikan sisi ritualnya, hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diriwayatkan, An Abi Hurairah qala, qalu ya Rasulullah, fulanatu tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'ti jiranaha, qala hiya finnar. Qalu fulanatu tusallil maktubat wa tasaddaqu bil azwar minal aqid wa la tu'ti jiranaha, qala hiya fil jannah. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Di zaman Rasulullah SAW ada sekelompok sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin puasanya, sholat malamnya, tapi sering melakukan menyakitkan hati tetangganya dan saudaranya. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia masuk dalam neraka. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Ada seorang perempuan yang sholatnya biasa saja, yang sholat malamnya juga tidak terlalu banyak, dia hanya mengerjakan puasa dan yang wajib-wajibnya saja, tetapi dia sering melakukan sosial, yaitu memberikan sepotong keju. Apa kata Rasulullah SAW? Maka perempuan tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang khatib sampaikan. Semoga momen kemenangan ini membuat kita merasakan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak saja menandai kita telah merampungkan 1 bulan berpuasa, tetapi juga telah mencapai kematangan spiritual dan sosial yang sesungguhnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'aidina wa 'idhu 'alaina a'waman 'adidatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه
فقال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على أول الرافق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد حسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عمه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات على الأمر والعاقبات الحسنات والعافيات من كل بنية والسلامات من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته